Baik, selamat pagi Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, Gubernur Kota Balikpapan. Perkenalkan saya Zarina Dian Ismail, selaku Ketua dari Tim Transisi serta peneliti dan konsultan di bidang pelayanan publik. Sebelumnya saya sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu untuk dapat bergabung dan berdiskusi mengenai peningkatan pelayanan publik pada pertemuan pagi hari ini. Baik, di sini saya selaku ketua dari tim transisi ingin membahas serta mengevaluasi terkait sistem pengelolaan sampah tepatnya yang berada di Kampung Atas Air, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat. Sebelumnya, izinkan saya untuk dapat menyampaikan hasil dari penelitian kami atau hasil-hasil dari pengawasan evaluasi kami selama ini. Baik, seperti yang kita ketahui, khususnya sebagai warga masyarakat Kota Balikpapan, kita mengakui bahwasanya Kota Balikpapan sebagai kota pesisir yang memiliki karakteristik permukiman yang berada di atas air. Nah, salah satu kawasan yang menjadi ciri khas dari pesisir Kota Balikpapan, yakni tidak lain adalah Kampung Atas Air yang berada di Kelurahan Baru Tengah atau biasa dikenal dengan Kampung Baru. Berdasarkan dari hasil penelitian kami, itu ditemukan bahwa sistem pengelolaan sampah di daerah Kampung Baru masih terbilang kurang optimal, di mana penumpukan sampah yang belum tertangani dengan baik masih menjadi masalah utama yang sewaktu-waktu dapat mengancam ekosistem pesisir dan kualitas lingkungan yang ada di daerah Kampung Baru, Bapak Ibu. Nah, dari hasil pertemuan yang saya dapat, hal ini menunjukkan bahwa daerah Kampung Baru menjadi salah satu kawasan permukiman kumuh di Kota Balikpapan dengan rentang nilai tingkat kekumuhannya antara 16 hingga 29, yakni seluas 31.426 hektar. Nah, hal ini pun sesuai dengan surat keterangan dari Wali Kota Balikpapan, yang dimana tertulis di nomor 188 pada halaman 45 hingga 326 per tahun 2020 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kota Balikpapan. Ya, dapat dikatakan bahwa ini sebuah kondisi yang sungguh memprihatinkan ya Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya salah satu faktor utama penyebab dari kekumuhan di Kampung Baru ini tidak lain ya karena penumpukan sampah di lingkungan masyarakat yang belum dikelola dengan baik serta pengelolaan sampah yang masih belum dikelola secara optimal. Hal ini ditandai dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebanyak 66.112,5 liter per harinya yang belum terwadahi dengan baik. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil observasi dari tim kami, itu masih terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan pembenahan dalam peningkatan pelayanan publik di daerah baru, yakni meliputi 3 hal, yakni pemilahan dan pewadahan, peraturan, serta peran masyarakat. Baik, untuk yang pertama, pemilahan dan pewadahan. Meskipun terdapat wadah sampah yang dipisahkan berdasarkan jenisnya, akan tetapi penggunaannya belum begitu optimal, Bapak Ibu. Di mana sering ditemukan bahwa penduduk itu lebih cenderung menggunakan tempat sampah individu di depan rumahnya dan beberapa masih membakar sampah rumah tangganya. Selain itu, tempat pembuangan sementara atau TPS di kawasan tersebut tidak memenuhi kriteria teknis yang dimana tidak memiliki sarana untuk mengelompokkan minimal 5 jenis sampah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hal ini bisa dikatakan bahwa hal tersebut sangat jauh dari kriteria yang tertulis dalam Permen PU nomor 03 per tahun 2013 pasal 17 ayat 2 dan pasal 20 ayat 4 yang berlaku. Melihat dari hasil observasi pada kawasan Kampung Atas Air tersebut, dapat saya katakan bahwasanya belum sesuai dengan kriteria yang ada. Karena dengan tidak tersedianya pemilahan dan pewadahan sampah, dan meskipun beberapa bak sampah yang dipisahkan berdasarkan jenisnya, namun penggunaannya masih belum optimal. Selain itu, TPS di dalam kawasan tidak memenuhi standar yang berlaku. Untuk itu, kami mendesak untuk segera ditangani dalam program kerja kita, yakni permasalahan pemilahan dan pewadahan yang ada di daerah Kampung Baru. Kemudian selanjutnya peraturan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat setempat,
itu menunjukkan bahwa di Kampung Baru belum ada aturan resmi ataupun aturan informal untuk pengelolaan sampah di kawasan tersebut, serta kurangnya kebijakan dan informasi mengenai perizinan yang diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan dengan baik. Nah, hal ini kembali lagi perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, karena hasil observasi ini kembali tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku pada Permen-PU nomor 03 per tahun 2013 pasal 11 ayat 3. Kemudian yang selanjutnya peran masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang mengumpulkan sampah dalam plastik atau bak sampah yang tanpa melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, meskipun terdapat wadah sampah yang telah disediakan secara terpisah berdasarkan jenisnya. Sebagian besar masyarakat itu masih langsung membuang sampah ke TPS atau membakarnya. Hal inilah yang kemudian partisipasi dalam memberikan masukan kepada masyarakat daerah, praktik pemilahan sampah, dan edukasi pun terkait pengelolaan sampah itu masih kurang. Seperti itu. Nah, masyarakat dapat dikatakan di sini belum mencapai standar yang diharapkan dalam peran mereka dalam pengelolaan sampahnya. Tantangan ini menunjukkan perlunya infrastruktur yang lebih baik, Bapak Ibu, dan pengelolaan sampah yang lebih efisien. Adapun strategi ataupun inovasi untuk mengatasi masalah ini, dan saya ingin merekomendasikan beberapa strategi dan inovasi. Yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur dengan membangun lebih banyak tempat pembuangan sampah sementara yang tersebar merata di seluruh wilayah Kampung Baru. Nah, peningkatan dalam tempat pembuangan sementara ini tentunya diperlukan dengan memenuhi kriteria, yakni dengan dilengkapi sarana untuk mengelompokkan minimal 5 jenis sampah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian mudah diakses, tidak mencemari dan tentunya tidak mencemari lingkungan serta tidak mengganggu estetika. Kemudian hal ini dapat dilanjutkan juga dengan pemilahan sampah yang harus diberi label atau tanda, yang dimana hal ini dapat dibedakan berdasarkan bahan, bentuk, dan warna wadah, serta menggunakan wadah yang tertutup. Nah, ini dapat dibedakan dengan wadah gelap untuk sampah organik dan wadah terang untuk sampah anorganik. Nah, mengapa begitu? Hal ini agar memudahkan masyarakat dalam memilah sampah dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan serta memudahkan armada dalam mengangkut sampah dari TPS ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Dan selanjutnya juga bisa dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan program edukasi intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya bagaimana pemisahan sampah organik dan anorganik. Nah, program ini itu dapat dilakukan melalui komunitas, sekolah, media massa, ataupun media sosial, karena mengingat betapa pentingnya peran aktif dari masyarakat setempat dalam program peningkatan pelayanan publik, seperti itu. Baik, kemudian dari semua solusi yang saya paparkan, tanpa adanya penegasan ataupun ketegasan serta pengawasan tersendiri kepada masyarakat, itu menurut saya kurang optimal. Maka dari itu, pengawasan dan penegakan hukum juga harus dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan, termasuk pemberian sanksi yang tegas untuk para pelanggar. Nah, sejauh ini, Bapak Ibu, yang hanya kita perlukan dalam mengatasi permasalahan sistem pengelolaan sampah yang terdapat di Kampung Baru adalah memperbaiki, memfasilitasi, serta memastikan program berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, saya yakin dengan implementasi strategi ini, masalah pengelolaan sampah di kampung atas air atau Kampung Baru ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan saya yakin langkah-langkah ini tidak hanya dapat meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan, akan tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Baik, sekian merupakan solusi yang saya berikan dalam mengatasi permasalahan sistem pengelolaan sampah di Kampung Baru. Sebelumnya saya sangat berterima kasih atas perhatian dan ketersediaan Bapak Ibu untuk mendengarkan rekomendasi dari saya, dan saya siap untuk berdiskusi lebih lanjut dan memberikan dukungan teknis jika diperlukan.
Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup.